Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mu'minin wa anzala lana kitabahul mubin wa arsala ilaina rasulahul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin akramis sabiqin wal lahiqin qaidil ghuril muhajjalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Majlis Taklim yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agar genap 90 hasanah kita dapati, saya ulangi untuk ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu anhu qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajulin qad syariba khamran qala idribuh qala Abu Hurairah faminna ad-daribu biyadihi wad-daribu bina'lihi wad-daribu bithawbihi falamma insarafa qala ba'dul qaum akhzakallahu qala la taqulu hakadha la tu'inu alaihi syaitan. Rawahul Bukhari. Wa anhu, disinilah dari Abu Hurairah, sebagaimana hadis yang sebelumnya sanadnya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang yang dibawa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Pemimpin, beliau bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, beliau sebagai pemimpin negara. Pemimpin yaitu satu negara yang berdaulat. Jadi ada orang dibawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birajul, tidak sebutkan namanya, karena ini berkenaan dengan satu kesalahan, satu perbuatan tidak baik, tidak disebutkan, karena tujuannya bukan penyebutan nama, tujuannya adalah kasus. Sebagaimana kita dalam kasus-kasus hukum biasanya orang pakai inisial, ya kan, pakai inisial, kecuali sudah terbukti betul. Ya, terbukti dan meyakinkan, nah baru disebutkan namanya supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Adapun kalau belum terbukti, belum meyakinkan, maka cukup dengan inisial. Ini etika hukum. Ya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan. Ya. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan kejadian ini, dia menyampaikannya dengan bahasa yang sangat etis.
etika. Nah ini kita ya di masa-masa sekarang ini sedang gonjang-ganjing. Keluar kata-kata macam-macam, comberan lah, macam-macam. Nah ini sesama muslim kita harus jaga lisan kita. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak baik yang dilontarkan kepada seorang muslim. Nanti kalau tidak terjadi pada dirinya akan kembali kepada yang bicara. Ini harus hati-hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberi contoh kepada kita bagaimana beliau meriwayatkan tentang adanya seseorang laki-laki. Tidak sebutkan namanya, birajulin. Kalau bapak-bapak yang belajar ilmu nahu ini dikatakan nakirah, bukan ma'rifah. Seorang laki-laki. Bagaimana orang laki-laki itu tersebut? Qad syariba khamran. Orang laki ini telah melakukan sesuatu pelanggaran syar'i, yaitu minum khamr. Yang jelas haram. Dibawa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang diperintahkan dan diinstruksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan idribu. Pukul dia sebagai hukuman. Sebagai hukuman. Maka di antara orang yang ada di situ yang diperintahkan oleh Rasulullah itu ada yang mukul pakai tangan, ada juga yang pakai sendal. Ya. Kalau udah pakai sendal ini pertanda kok di kalangan di tradisi orang Arab itu sudah penghinaan. Bapak-bapak ingat kejadian ketika George Bush sedang bicara di Irak, di Baghdad. Apa yang terjadi? Ditimpuk pakai sepatu. Itu penghinaan. Saya cerita kejadian ini. Saya alami. Saya pernah punya teman di Madinah. Bercanda. Saya bercanda. Waktu itu saya nggak paham. Kalau di kalangan orang Arab itu, kita melempar dengan sendal itu suatu penghinaan. Saya waktu itu karena jengkel, saya mau lempar dengan sendal, itu marahnya luar biasa. Marahnya luar biasa. Jadi di sini, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat orang yang diantar dan dibawa kepada Rasulullah, yang orang itu melakukan pelanggaran minum khamar. Jadi ada di antara mereka itu yang melaksanakan perintah Rasulullah dengan memukulnya menggunakan apa? Sandal. Yang ketiga, wadharibu bithaubi. Ada juga yang memukul dengan ujung bajunya. Yang kemarin itu ya di zaman kampanye kata Caimin apa? Selepet. Kan dengan kain sarung itu. Ad-darib bitaubi. Setelah itu semua dilakukan sebagai hukuman. Ada di antara orang yang ada yang di tempat tersebut mengatakan akhzakallah. Hina loh gitu. Jadi sudah dihukum, kemudian dihukum lagi dengan kata-kata yang merendahkan dia. Maka Rasulullah mendengar ucapan itu terlontar dari orang yang ada di tempat itu, beberapa orang tempat itu, la taqulu hakadha. Jangan ucapkan seperti begitu. Jadi hukumannya cukup seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, pukul secara fisik. Kadang-kadang kata-kata lebih menyakitkan daripada fisik.
Kadang-kadang kata-kata lebih menyakitkan daripada fisik. Dulu kami di pesantren itu ada ungkapan al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibrah. Kata-kata bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Ya. Jarum belum tentu bisa tembus ke hati kita, tapi omongan yang tidak enak bisa menembus hati. Jadi menyakiti orang lain belum tentu dengan fisik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadis tentang kesempurnaan keislaman seseorang. Apa kata beliau? Kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang Islamnya sempurna adalah yang orang lain selamat dari ucapannya dan selamat dari perbuatannya. Dan nanti kebanyakan penghuni neraka itu karena apa? Karena lisannya. Jadi banyak nanti penghuni neraka itu mereka karena apa? Ucapan dari lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada di antara sahabat yang mengatakan dan mengucapkan terhadap orang yang telah dihukum dengan fisik itu dengan mengatakan akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu. Jangan kata itu. Apalagi ini sesama muslim. Ada 5 hal yang harus kita jaga. Nggak boleh kita ganggu. Nyawa, badan, ya, keyakinan, harta, ya, dan kehormatan. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Kita beda agama saja nggak boleh kita hina orang yang beda agama. Kalau dia layani akan dihina Tuhan kita, Allah kita. Nggak boleh. Beda agama cukup kita menyikapinya dengan lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Anda dengan keyakinan Anda, kami dengan keyakinan kami. Selesai. Nggak usah campur-campur. Biarin aja. Ya. Kalau kita toleransi dengan demikian, nggak akan ada pernah pertikaian antar agama. Tapi memang selalu dalam masyarakat ada pihak yang selalu ingin mengadu domba. Tidak senang mereka melihat masyarakat hidup damai. Tidak senang mereka melihat masyarakat hidup harmonis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ada orang-orang yang mengatakan Allah menghinakan engkau, kata Rasulullah, la taqulu hakadha, jangan engkau katakan seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan sampai kalian membantu setan, menolong setan. Nanti dia emosi, udah tanggunglah. Udah dibilang hina, lanjutin aja. Kalau sekarang 2 botol, ntar habis ini 3 botol. Udah terlanjur dibilang, kenapa? Setan itu selalu, ya, orang yang sedang marah itu dikipasin sama setan. Ditambah-tambah. Karena apa? Setan itu selalu merekrut orang-orang atau manusia-manusia supaya menemani mereka dengan bermacam-macam cara. Dengan bermacam-macam cara. Ya. Jadi ini adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru yang sebaliknya, kita itu kalau ada orang melakukan kesalahan seperti begitu, kita doakan. Ya. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Mudah-mudahan kamu berubah. Mudah-mudahan kamu bisa.
Jadi hukuman itu tujuannya bukan hukuman. Hukuman itu tujuannya bukan untuk menyiksa, bukan. Hukuman itu justru tujuannya untuk islah. Untuk orang memperbaiki diri. Dengan hukuman itu dia berpikir. Apalagi kalau hukumannya hukuman yang berat. Ya. Umpamanya hukum qisas. Orang berpikir 1000 kali. Atau kalau 1000 sekarang dianggap sedikit, 1.000.000 kali. Ketika hukum qisas diterapkan, orang membunuh, dia hukumannya dibunuh. Sudah barang tentu ada, ini ada kaidahnya, ada aturannya itu, ada ketentuannya. Orang akan berpikir 1000 kali. Orang mencuri, kalau barang curiannya itu sudah mencapai nisab, dia dipotong tangannya, orang akan berpikir 1000 kali. Ngapain? Hanya karena berbenda sekian saja, nominalnya sekian, akhirnya anggota tubuh hilang. Jadi hukuman Islam itu jangan dipandang, oh ini kejam benar ini, nggak manusiawi, bertentangan dengan HAM. Itu logika Barat kayak begitu. Mereka mengisukan dan memojokkan Islam dengan isu-isu seperti begitu. Memutarbalikkan kebenaran. Tapi ketika mereka berlaku tidak benar, mereka tidak akan pernah mau menerapkan. Inilah standar gandanya orang Barat. Ya. Islam menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Ya. Dalam rangka menjalani hukuman saja, menerapkan hukuman, ya. Umpamanya dalam qisas itu tidak boleh. Qisas itu dilakukan dengan menyiksa. Kenapa qisas di dalam Islam itu dilakukan dengan tebas lehernya? Itu lebih cepat. Ya. Penderitaan dibandingkan dengan dia disetrum, dibandingkan dengan dia dihukum gantung, dibandingkan dengan dia ditembak jantungnya, hukum tembak, akan lebih cepat, ya, rasa sakitnya itu hilang dengan itu pun ada ketentuannya, tidak sembarang orang menegakkan, ya, hukum itu. Jadi jangan dilihat Islam itu kejam dengan hukum, tidak. Dengan adanya hukum Islam itu sangat minim tindak kriminal. Minim sekali. Tidak sebulan sekali orang itu diqisas di Saudi. Tidak sebulan sekali orang dipotong tangan sana. Karena orang berpikir 1000 kali. Nah itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dengan adanya qisas, kehidupan itu berjalan dengan baik. Ya. Jadi kita, ya, doakan orang yang melakukan kesalahan itu, kita doakan supaya dia berubah, supaya dia sadar, dan supaya dia bertobat, ya. Dan jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang membuat dia semakin jadi-jadi, semakin menjadi, kalau bahasa umumnya gitu, sebagai bahasa awamnya. Jadi justru kita doakan supaya dia berubah dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa kullu dzi ilmin alim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah.
Allahumma rabbana ya Allah ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah ya arhamar rahimin irhamna rahmatan tughnina bi an rahmati man siwak irhamna bi tarkil ma'asi abadan ma amqaitana warhamna bi tarki ma la ya'nina warzuqna husnal nadhari fi ma yurdika anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran daiman abadan la yamiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.